Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Bincang Pagi Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilm warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, kemarin kita habis bahas ini ya, breaking the habit, dan itu ternyata ada hubungannya dengan sumpah iblis gitu ya. Ya dan kemarin kayaknya banyak tuh yang beli buku Breaking the Habit. Sebenarnya orang kita itu bukannya malah baca buku, nggak ngerti maksudnya apa sih buku ini gitu ya. Soalnya habis ceritain, oh gitu mau aku lah katanya. Ya emang ini membutuhkan membutuhkan fasilitator yang kita itu nggak bodoh kok, cuman nggak tahu gunanya. Daripada buat beli buku, mendingan buat sawer yang bening-bening gitu. Buat miketan ya. Ya. Itu saya ngelihat loh. Tapi kalau diceritain tuh gunanya begini gitu ya. Jadi memang kita ini data-data yang di kepala kita itu ingatan-ingatan yang belum terhubung-hubung gitu loh. Belum menjadi pengetahuan gitu ya. Hanya ingatan-ingatan, sepotong-sepotong gitu. Itu kelemahannya kalau dia ndak belajar konsep gitu. Dia ndak belajar konsep. Kelemahannya itu. Makanya ya tinggal dibingkaikan konsep gitu kan. Buku spiritual itu mau bawa kita kemana sih? Kalau orang Barat, dia kalau kelasnya John Dispenza itu bisa puluhan ribu itu. Bisa puluhan ribu yang hadir. Ya kan? Kenapa? Karena memang mereka itu bagus konsepnya. Konsepnya itu bagus dari awal. Kalau di Prancis, anak-anak SMP itu udah bahas filosofis. Filosofis itu tata kelola pemikiran. Ya kan? Tata kelola pemikiran. Kalau kita SMP masih ya rokidul, dongengnya, dongeng-dongeng yang tidak dikonsep gitu loh. Orang Barat itu mereka sadar betul ilmu-ilmu baru. Kenapa? Mereka memulai hidup itu dari mereka punya ini gitu loh, punya tahapan. Pertama itu tahapan mereka kayak gini. Sebab dan akibat. Mereka diajarkan ini sepanjang dari 1600 sekarang ya 5 abad. Mereka hidup dalam tatanan konsep ini. Ya kan? Dan mereka seluruh pengalaman mereka diterapkan dalam konsep ini gitu. Menghasilkan macam-macam ini gitu. Lalu kemudian sekarang itu mereka udah masuk ke menyebabkan efek. Nah, dari N tinggal diganti N-nya ditambah D gitu ya. Jadi menyebabkan efek. Nah, ini aja mereka ini ya Allah. Ini konsep besarnya itu begini. Jadi seluruh buku-buku spiritual dia membawa jiwa kita dari terdampak menjadi memberi dampak. Kerangkanya itu begitu. Makanya mereka hijrahnya itu global mereka. Kita aja itu enggak ngerti. Fase ini enggak ada. Ya kan? Tahu-tahu kita bahas fase ini gitu. Nah, itu yang membuat penjualan buku spiritual itu enggak laku. Lebih laku ramalan. Lebih laku ramalan.
Karena ramalan itu kan kita, ya itu hanya ingatan ya. Hanya menghasilkan ingatan, tidak menghasilkan pemaknaan. Ya, itu kan hanya ingat apa ya, prediksi sebuah kejadian gitu. Hujan apa enggak kan gitu. Nah, ini nih persoalan kita di situ sebenarnya. Persoalan kita di situ. Jauh. Ya. Entah kenapa ya. Padahal ini di SMP itu diajarkan gitu. Sebab dan akibat itu diajarkan. Diajarkan di mata pelajaran biologi sebagai kerangka berpikir ilmiah gitu kan. Sebagai kerangka berpikir ilmiah. Makanya ketika lihat model yang ini rumusan baru, kita kan senang juga gitu ya. Ternyata jiwa saya ini bisa menghasilkan efek. Tidak hanya terdampak oleh lingkungan, kan gitu. Oke ya, jadi ini dua wacana ini tidak ada sama sekali gitu. Pengembangan diri juga tidak memberikan wacana filosofis gitu. Semua terapan tanpa diketahui ini kemana ini sebenarnya. Kalau yang ini jiwa kita terus-menerus menerima dampak. Dampak dari apa? Dampak dari lingkungan, dampak dari materi. Jadi kalau mau cantik harus pakai skincare. Sebab dan akibat. Kalau yang ini, kalau mau cantik munculkan inner beauty. Nah, itu menyebabkan efek gitu kan. Seperti itu. Itu yang membuat kenapa masyarakat kita itu slow aja gitu ya terhadap wacana spiritual science. Spiritual science itu jiwa menyebabkan efek. Ya kan? Nah, ini kita repotnya kalau selama ini tidak diajarin konsep, hanya ingatan-ingatan. Cerita yang hanya itu tidak dimasukkan ke konsep gitu. Akhirnya yang kita tahu itu hanya tumpukan ingatan gitu ya, dari zaman Jayoboyo sampai zaman Pak Jokowi. Tumpukan ingatan. Jadi sebuah bangsa yang tidak pintar berpikir gitu ya. Tidak bisa berpikir karena berpikir itu membutuhkan konsep. Membutuhkan konsep. Faktor apa saja yang membuat belajar kita lebih cepat, Bang, selain memahami konsep? Ya pertama itu harus konsep. Yang kedua, ya lebih cepat itu kan gini ya. Kecepatan belajar itu kan sebenarnya respon. Semakin banyak kita merespon masalah, ya semakin banyak pemahaman baru kan dalam konsep tertentu gitu kan. Jadi kalau mau cepat belajar, respon masalah dalam konsep. Ya kan, respon. Jadi dengan merespon masalah, kita melakukan proses decoding. Decoding itu bagaimana bahasa dimasukkan dalam konsep, bagaimana konsep dibahasakan. Itu decoding, encoding gitu. Proses itu gitu. Proses itu. Oke ya, itu pembukaannya gitu ya. Jadi nggak ada hijrah paradigmanya itu nggak ada. Nggak ada. Dan ini mungkin untuk membahas paradigma ini paling agak tajam itu ya, fokus bahas paradigma itu Define Matrix ya. Itu buku Define Matrix-nya disimpan di lemari dulu. Kita akan coba ya, rekam ya. Tapi sekarang ini masih rekaman Breaking the Habit gitu. Oke, sekarang merasa bersalah hingga terbukti tak bersalah. Mari kita menggunakan situasi keseharian untuk menggambarkan apa yang terjadi bila kita memutuskan untuk menyudahi kondisi emosional yang dihayati dan mengubah pikiran kita. Saya berpikir kita semua pernah mengalami state of being yang umum. Rasa
yaitu guilty feeling ya. Jadi saya akan menggunakan rasa bersalah untuk menggambarkan ciri-ciri praktis bagaimana siklus berpikir dan merasakan ini bekerja melawan kita. Kemudian kita akan mengidentifikasi, ini juga ini ya, kata mengidentifikasi ini kan nggak ada artinya itu di masyarakat awam. Jadi apa ya? Mengidentifikasi itu tidak bermakna. Kemarin temu kenali ya. Identifikasi kita itu hanya berakhir pada contoh. Contohnya apa, Bang? Nggak bisa begitu. Harus dikenali sendiri gitu. Jadi harus dikenali dalam kesadarannya. Dan seperti itu ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi beberapa upaya yang akan dilakukan sistem otak tubuh untuk tetap memegang kendali dan mempertahankan state of being negatif tersebut. Jadi tidak mudah kita mentransformasi state of being. Tidak mudah. Itu terkait dengan sumpah beliau, Al-Iblis. Bukan hanya persoalan psikologis gitu loh. Ini ada unsur metafisisnya gitu. Ini bukan hanya persoalan psikologis, ya kan? Ini ada unsur itu tadi metafisika gitu ya, yang disebut iblis. Dan dia sudah bersumpah, kita masih let's see, enggak bisa gitu. Enggak bisa. Ya kan? Jadi kita juga harus melakukan hal yang sama bahwa tahun 2023 selesai saya, tercerahkan saya. Saya bisa tahu semua coding-coding di mana state of being yang anania ini mengunci saya. Ya kan? Itu nanti apa ya? Ini lagi dicobain ya. Kita mau bikin program nih di kantor untuk yang apa namanya itu? Yang apa namanya? Yang di kantor nih ya. Nafsaninya dijelajahi gitu ya. Satu-satu. Kita cobakan nanti yang kita akan praktekkan pertama kali itu di MTLOC gitu ya, yang konsep di situ gitu. Jadi ada pertahanan gitu. Pertahanan itu bukan hanya soal kebiasaan neurologis misalnya, bukan hanya soal kebiasaan psikologis. Kita kan selalu melihatnya, oh ini hanya soal apa namanya itu ya, kalau hipokampus otaknya gitu kan. Kalau kita lihat sains, ini hanya soal hipokampus otak. Oh ini hanya soal lingkungan yang memang sulit untuk bukan itu. Ada agenda beliau. Agenda beliau adalah terus kamu hidup kamu sepanjang hidup peragakan ananiam. Itu agenda beliau. Ya kan? Ada agendanya gitu. Bukan soal hanya persoalan otak ya. Bahwa ini adalah apa? Amigdala ya. Ini bukan soal respon amigdala, itu kan pandangan neurologisnya ya. Oh ini amigdalanya terlalu aktif ya. Kalau lihat yang bening langsung nyala amigdalanya gitu. Ya, itu bukan persoalan amigdala. Ini bukan hanya persoalan kerangka psikologis gitu, lemahnya apa supporting, bukan. Lebih dari itu, ada beliau di sana. Ya. Ada beliau. Udah mahal itu belajar. Nggak usah. Gitu ya. Nah, kalau kita hanya menghadapi kebiasaan itu pada level amigdala, pada kerangka psikologis, ya kan? Enggak cukup gitu loh. Enggak cukup. Kita treatment terus.
ya Ananianya enggak terlampaui gitu. Jadi kita habis uangnya untuk treatment, memang murah dia dan cepat gitu. Tapi tidak mencabut akar Ananianya. Kata iblis, bagus kau ya. Bagus. Lalu nyanyi, setidaknya aku pernah berjuang. Berjuangmu enggak sampai usus, hanya sampai bibir. Ya kan, kalau sampai situ enggak, pencernaannya itu enggak matang gitu loh. Konsep dasarnya itu enggak matang gitu. Makanya kemudian itu kenapa di tarekat itu fokus ilallah, cabut Ananianya udah. Iya kan? Saya lagi mau membayangkan ini ya. Kesadaran ilallah ini akan mendisrupsi seluruh metode psikologi. Saya lagi membayangkan itu gimana ini ya. Kesadaran ilallah. Jadi itu semua orang tahu itu gitu ya. Itu akan menjadi mendisrupsi seluruh metode-metode yang ya memang ada gunanya pada tataran amigdala, pada tataran perilaku. Tapi akarnya gimana? Ya, akarnya gimana? Ya, beliau itu iblis gitu ya. Al-iblis. Makhluk cahaya, makhluk sebagai teman belajar. Belajar baru sampai mana? Amigdala. Oke, bagus, enggak apa-apa. Yang penting Ananiamu enggak dicabut ya. Sembuhin aja psikologismu, tapi enggak usah sembuh spiritual. Pokoknya spiritual juga enggak usah dalam-dalam amat. Nanti surganya nanti dekat-dekat Nabi jangan. Kamu surganya pojokan aja. Jadi enggak apa-apa sebagai social being, yang penting punya pengalaman spiritual. Itu juga beliau itu. Kerangka kerja beliau, itu program tahunan beliau gitu. Nggak apa-apa kamu social being, nggak apa-apa Anania, yang penting sholat. Sholat Anania. Nggak apa-apa kamu social being, yang penting hajinya Anania. Itu kan harus bisa diteropong sampai ke sana. Ya kan? Kita nggak punya lagi visi untuk melihat Anania ilahiyah itu. Semuanya dangkal gitu ya. Yang penting itu dikerjakan lahirianya. Iya. Itu kan sama aja pola pikir sains kan. Nggak punya konsep yang dalam tentang Anania ini. Kalau itu adalah kerangka kerja al-iblis. Jadi secara spiritual itu ya al-iblis itu ya menjadi akar kedirian kita. Seperti itu. Jadi ini biar kita biar kita jelasin gitu. Wah, ini ada bagusnya, ada respon. Kalau disinggung-singgung begini, baru buku-bukunya dikeluarin dan dibaca-baca lagi, Pak. Ya itu memang kita kekurangan konsep sebenarnya gitu. Oh begitu konsepnya. Uang mau sawer langsung pesan ke Mas Jamim gitu ya, langsung. Karena tahu konsepnya gitu. Oke. Jadi tidak mudah mau mengubah state of being gitu. Tidak mudah. Itu membutuhkan pengorbanan jiwa dan harta benda. Kalau nggak punya harta, kata Salis, pakai tenaga, Lis. Gitu ya. Apa nanti. Gitu. Bayangkan Anda sering merasa bersalah tentang satu atau dua hal. Bila ada masalah dalam sebuah jalinan hubungan, masalah komunikasi sederhana, seseorang entah mengapa melampiaskan amarahnya pada Anda, ujung-ujungnya Anda menyalahkan diri sendiri dan merasa buruk. Ini pola relasi kuasa. Pola relasi kuasa. Pola relasi kuasa itu sebenarnya arahnya cuma satu, mau nyari yang salah. Nah, itu aja intinya. Mau nyari yang salah. Bukan menerangkan apa yang salah. Kalau menerangkan apa yang salah itu bukan relasi kuasa. Itu namanya belajar ilmiah gitu ya. Diterangkan apa yang salah.
ditunjukkan, ya ini loh yang salah tuh ini. Tadi itu harusnya begini, begini, begini. Kok begini gitu kan? Oh itu. Tapi kalau relasi kuasa enggak ada semacam itu. Enggak ada pembahasan kejadian. Jadi kejadian itu enggak dibahas. Ya pokoknya cek posisi kamu yang salah. Itu relasi kuasa itu. Selalu ada tekanan pada posisi seseorang. Oh, kamu kan pejabat, harus tahu itu. Nggak bisa enggak. Itu kalau belum terjadi boleh. Pas penataran. Kalau sudah terjadi itu, yang nggak cocok diterapkan itu. Gitu. Wong sudah kejadian. Ya kan? Coba kita lihat ya. Setelah selama 20 tahun melakukan ini pada diri sendiri, Anda merasa bersalah dan berpikir tentang rasa bersalah secara otomatis. Wah ini anaknya, guilty feeling ini anaknya itu kuat banget. Kuatnya itu kuat untuk destruktif. Ya. Di peta Hawking. Jadi, apa namanya, jadi guilty feeling itu menghasilkan anania, atau di balik guilty feeling ada anania yang bersifat sangat-sangat destruktif. Sangat-sangat destruktif. Seperti itu. Faktor-faktor lain turut berkontribusi pada hal ini. Namun untuk sekarang, kita lihat dulu bagaimana pikiran dan perasaan Anda menciptakan state of being Anda dan lingkungan Anda. Nah, lihat ya kerjasama antara pikiran, otak, dan tubuh. Setiap kali Anda memikirkan rasa bersalah, Anda memberikan sinyal pada tubuh untuk memproduksi zat kimia tertentu yang menciptakan rasa bersalah secara kimiawi. Jadi rasa bersalah itu mulai dari awalnya sebuah nature of consciousness. Awalnya. Lalu menjadi pemikiran. Pemikiran rasa bersalah. Lalu menjadi program otak. Jadi di otak itu mulai menyalahkan ada itu ya. Kalau di otak berarti dia itu emosi ya. Ada program emosi, lalu emosi itu menciptakan zat kimia gitu. Ya kan? Sehingga kemudian sel-sel Anda larut dalam lautan kimia rasa bersalah. Lah kita hanya mengobatin, pengetahuan kita hanya sebenarnya nggak ngobatin ya. Kadang-kadang itu ada kecenderungan begini gitu ya. Kita memanipulasi sistem. Jadi kita rasa bersalah nih. Biar kita tidak merasa, biar kita bebal, biar jiwa kita tidak merasakan rasa bersalah, kita timpa. Kita kasih obat biar kita tidak merasakan rasa bersalah. Jadi kita sudah dilatih untuk membius jiwa kita untuk merasakan sinyal-sinyal kehidupan. Kan begitu aja dialihkan gitu ya. Jadi kamu biar nggak merasakan rasa bersalah itu minum obat. Sama dengan orang cabut gigi biar nggak merasakan sakit disuntik bius. Akhirnya kita tidak tumbuh gitu. Tidak tumbuh. Obat lagi. Loh, bukan itu soalnya. Ya memang tenang gitu. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mengenali dirinya gitu kan. Jadi apa-apa diobatin apa. Sekarang ini kan
Jadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis itu solusinya kan cuma dua. Psikoterapi atau farmakologi kan. Cuma dua itu gitu. Dan melalui Dr. Ryu Hasan, Dr. Ryu itu mempromosikan farmakologi gitu. Oh, apa psikoterapi itu double gitu kan. Diobati aja. Kalau hanya mau menghasilkan efek. Ya secara praktis ya memang cepat obat gitu kan. Tapi secara evolusi jiwa enggak, jalannya aja psikoterapi itu. Memang lama enggak apa memang, tapi kan ada progresif. Tapi itu dua mazhab yang berbeda ya. Minum obat aja udah terbukti cepat gitu kan. Seperti itu. Kalau di YouTube tuh ada ini, Dr. Ryu Hasan tuh pokoknya ya obat aja udah cepat gitu. Tapi kemudian kita kehilangan kemampuan. Kita lama-lama itu terjun lagi ke sebab dan akibat. Jiwa kita selalu menerima dampak dari obat gitu. Akhirnya apa? Terjebak pola itu gitu. Ya kalau hanya dilihat otak ya memang reaksi di otak itu lebih cepat pakai obat daripada pakai psikoterapi. Tapi bagaimana perkembangan jiwa? Ya kan? Bagaimana perkembangan jiwa nggak dihitung karena memang jiwa tidak ada, yang ada hanya otak dan tubuh. Ya, apalagi anak-anak boro-boro jiwa aja nggak ada, apalagi sampai ke. Jadi kita bukan mau menolak obat sebenarnya, tapi kita mau ke fase baru, yaitu yang menyebabkan akibat gitu loh. Saya sendiri juga kalau dulu ya awal-awal itu sakit gigi ya, udah 3 hari, jiwaku nggak mampu ya, kabur kemana, ke apotik. Soalnya udah 3 hari jiwa saya ini kalau nggak punya kekuatan gitu, ya ke apotik cepat langsung. Ya kan? Pintar-pintar kita aja gitu. Tapi kita mau fokus mendidik jiwa kita biar mampu memunculkan daya kreatifnya. Lah itu kita masuk ke sini. Jadi bukan soal obat boleh apa enggak, bukan itu gitu. Tapi ini soal bagaimana kita edukasi jiwa kita. Ya tapi kalau sudah rasa sakit itu sudah mengganggu, sudah membuat kita putus asa, ya ke apotik lebih baik. Ya apotik gitu. Tapi kalau dikit-dikit apotik, tidak ada wacana jiwa bisa menyebabkan akibat, itu lebih buruk malah. Lebih buruk. Jadi sebenarnya ini bukan pada obatnya gitu loh, tapi lebih pada bagaimana kita menggunakannya dengan bijaksana, dengan untuk tujuan pencerahan gitu ya. Obat bagus sekali. Daripada kita kewalahan diinjak-injak rasa sakit kan, kita tidak mampu lagi melakukannya. Nyerah nih, belum tumbuh berarti jiwa, nggak apa-apa. Tapi setelah itu wacana bahwa jiwa saya harus menyebabkan efek itu jangan dilupakan gitu, jangan dilupakan. Tetap saja, oke hari ini, oke aku ya jiwaku belum tumbuh, kita bersaksi akan belajar lagi gitu ya, gitu aja. Seperti itu. Jadi jangan pernah obat itu, pabrik obat itu menghilangkan wacana bahwa jiwa kita bisa menyebabkan efek. Jangan pernah. Dan jangan juga dimusuhi pabrik obat itu. Karena pada titik tertentu kita bisa kewalahan gitu. Ada alternatif. Jadi dia alternatif aja gitu. Bukan yang pokok. Ya kan? Ini kan sekarang ini terjadi disorientasi, obat menjadi yang pokok, jiwa nggak usah, nggak ada ini kan. Jadi ya kalau ditanya bagaimana memandang obat, alternatif, yang pokok apa? Jiwa saya mesti punya kekuatan kreatif untuk mengorganisir seluruh pengalaman sosial maupun pengalaman ketubuhannya.
Nah, seperti itu. Tapi kan nggak ada wacana itu dalam undang-undang kedokteran kita. Mungkin juga dalam undang-undang kesehatan mental kita juga nggak ada bahwa jiwa itu harus memberi efek. Nggak ada. Mungkin juga dalam wacana pendidikan. Mungkin juga dalam wacana agama. Nah, tidak klinis dia tuh. Tidak terumuskan untuk seperti ini. Barat sudah merumuskannya. Dari sebab dan akibat menjadi menyebabkan akibat. Ya. Ya, jadi itu sebenarnya orang misalnya belajar tapping for healing. Itu biar dia bersaksi, oh iya ya, jiwa bisa menyebabkan akibat dalam bentuk pemulihan. Kan begitu. Tapping for healing itu berangkat dari ini loh. Bahwa jiwamu bisa menyebabkan akibat tanpa membuat obat itu harus dibuang dalam peradaban. Enggak, alternatif bagus itu. Bagus. Tapi jangan yang pokok. Jadikan itu hanya sebagai alternatif. Nah sekarang itu kebalik. Yang alternatif itu spiritual. Yang pokok obat lah. Nah itu kita kan gimana? Selesai prosesnya gitu ya. Harus sampai mastering itu enggak bisa enggak? Harus sampai mastering. Ditungguin sampai kapanpun harus mastering gitu ya. Ada nih kayak Mas Ahmad, 2 tahun dia menghilang. 3 tahun kalimat ya. Ya 3 tahun dia pergi ke Sudan dulu gitu ya. Kayaknya nggak mampu belajar PCI. Ini masih kecil dia. Setelah pulang dari Sudan, masuk kuliah di Surabaya, kayaknya aku harus kembali ke PCI. Nah, untung dulu sudah ikut 3,5 juta dulu Mas ya. Iya, pulang-pulang jadi 5,5 juta, alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak hilang hak belajarnya, nggak hilang. Jadi sel-sel Anda itu akhirnya larut dalam lautan kimia. Kalau ini udah bertingkat-tingkat gitu, udah bertingkat-tingkat dampak dari nature lemah itu. Jadi tubuh kita ini perpustakaan nature lemah ini. Ya kan? Dan jangan dikira memori di tubuh kita ini adalah memori yang bermula pas kita lahir. Enggak dong. Ini kan tubuh kita ini memori sepanjang memori ancestor kita kan. Memori ancestor itu sendiri. Ada ingatan itu gitu. Jadi jangan itu juga kelemahan psikologi. Gitu. Tidak memperhitungkan bahwa tubuh ini adalah akumulasi dari memori alam semesta. Ini kan memori alam semesta ini. Ya kan? Jadi individu itu sebenarnya enggak ada yang individu yang artian itu aku sendiri enggak ada dong. Memori tubuhnya itu memori kolektif. Memori kolektif. Ya. Situs-situs reseptor pada sel-sel Anda beradaptasi supaya mereka bisa menangani dan memproses ekspresi kimiawi rasa bersalah. Jadi sel-sel itu bekerja keras biar bisa menerjemahkan sinyal rasa bersalah menjadi perilaku. Kerja keras mereka tuh. Besarnya rasa bersalah yang memandikan sel-sel itu mulai terasa normal bagi mereka. Nah, kecanduan anania. Dan akhirnya apa yang dipersepsikan normal oleh tubuh
mulai ditafsir sebagai hal yang menyenangkan. Hati-hati ini. Kata menyenangkan. Apa artinya menyenangkan? Menyenangkan itu yang mudah. Nah, tubuh itu tidak perlu bekerja keras lagi untuk memproses itu. Yang menyenangkan bagi ego itu yang mudah-mudah. Yang sulit nggak mau dia. Hati-hati, yang menyenangkan itu artinya cara mudah. Makanya saya kalau ada buku cara mudah, enggak. Ini nyenangin ego saya doang nih. Ego pemalas. Pokoknya ada cara mudah, enggak. Cara cepat, enggak. Cara yang sulit. Biar ego saya kejang-kejang. Gitu. Karena yang mudah itu selalu menyenangkan ego. Itu dibahas Hawking di nanti habis ini tonton itu ya. Apa namanya itu? Ada video saya di Aswar Corner itu. Ego itu suka yang mudah itu loh, yang Hawking menceritakan apa namanya itu Heisenberg, ya, prinsip Heisenberg. Ego ditipu dengan prinsip Heisenberg. Ada tuh ada. Coba dilihat ya. Aku mau nyari yang mudah. Hati-hati. Ya. Kayak gitu ya. Jadi itu hati-hati dengan yang mudah-mudah itu. Simple nih, simple. Oh, itu kan promosi. Prosesnya, kenapa Bang Aswar ini udah sampai 500? Ya ini memang cara sulit sebenarnya. Itu ya mudah itu hanya promosinya, prosesnya tidak semudah itu Ferguson. Ya enggak, itu hanya ya biasalah itu. Cara cepat gitu ya. Itu hanya menyenangkan ego. Pokoknya hal-hal yang investasi yang menyenangkan ego cepat-cepat ini ya, itu hindari. Itu aslinya ya. Cara mudah. Yang benar itu cara kreatif. Jadi kemudian itu kita gagal membedakan yang kreatif dan yang tiruan. Namanya mudah itu pasti tiruan itu. Ya kan? Kalau sudah tiruan itu tidak ada lagi proses kreatif. Semua sudah mekanik. Dan memang itu ego itu suka itu gitu. Alhamdulillah ini. Dia juga bilang rahmat dari Tuhanku ini. Rahmat dari Tuhan tapi kok tidak kreatif gitu. Tidak ada proses menyakitkan lagi, tidak ada proses kegembiraan lagi gitu. Jadi kalau kreatif itu dia ada proses sakit dan gembira itu satu dan sama itu. Jadi jangan menghindari rasa sakit. Itu pasti ego itu. Karena dia menghindari rasa sakit, ego harus puas dengan kesenangan sesaat, bukan kegembiraan. Yang penting udah, yang penting sudah selesai, nggak dimarahin gitu ya. Oke. Ini bagaikan bertahun-tahun tinggal di dekat bandara. Anda begitu terbiasa dengan kebisingan Anda, dengan kebisingan, sehingga Anda tak lagi mendengarkannya secara sadar. Kebisingan tuh, kecuali sebuah jet terbang lebih rendah daripada biasanya dan gemuruh mesinnya begitu nyaring hingga menarik perhatian Anda. Sama kalau orang biasa hidup ya, nanya itu belajar, belajar. Gak dapat apa-apa belajar itu udah larut dalam anannya gitu ya. Itu repot itu. Apalagi kalau dia punya jabatan, wah repot. Anak buahnya kasihan. Tiap hari ditekan gitu ya. Jiwa itu dibikin tidak mulia. Ciri anaknya itu satu. Jiwa tidak dibikin mulia. Gitu. Enak aja kamu mulia ya. Gitu. Persis demikian dengan sel-sel Anda. Hasilnya, sel-sel Anda benar-benar tidak peka terhadap perasaan bersalah ini.
untuk merasakan rasa bersalah, dia membutuhkan emosi yang lebih kuat, ambang stimulus yang lebih tinggi untuk menjadi peka lain kali. Akhirnya apa? Karena jiwa punya kebutuhan rasa bersalah dan dia membutuhkan dosis tinggi, anak dipukul, istri dipukul, ya kan? Habis semua itu. Itu dalam rangka untuk merasakan kembali rasa bersalah. Habis mukul, bersalah lagi. Ya kan? Ini kan KDRT itu awalnya begini ini. Gitu. Makanya tepat itu kita simpulkan kemarin bahwa berkonflik itu berarti menyakiti diri sendiri lebih dalam lagi ya dengan cara menambah yang disakiti. Itu ada proses kimiawinya gitu. Sama lah ya. Lihat aja obat-obatan tuh, dosisnya semakin tinggi gitu. Awalnya itu nyakitin diri, lama-lama kedua nyakitin istri. Karena dia kaya, rusak bisnis, ya toh? Kurang mantap rusak bisnis, rusak peradaban. Lah itu dajjal. Merusak peradaban. Yang paling dajjal dari merusak peradaban akhirnya merusak nama Tuhan. Itu loh paling tinggi kerusakan itu, nama Tuhan dirusak. Nah, ujung-ujungnya itu nama Tuhan ini dirusak. Seperti itu. Bagusnya Anania ini semboyannya kalau belajar, banyak yang dilupa. Sedikit belajar, sedikit yang dilupa. Tidak belajar, tidak ada yang dilupa. Ini bagus sekali, Rafidin 2022 ya. Ini bagus, terkonfirmasi ini ya. Ini Anania ini banyak belajar. Semboyan Anania gitu ya. Banyak belajar, banyak yang dilupa. Sedikit belajar, sedikit yang dilupa. Tidak belajar, tidak ada yang dilupa. Bagus. Kita tulis ini, perlu dijadikan quote. Rafidin 2022. Agar tidak lupa, jangan belajar. Nah. Pintar juga ini Rafidin. Ya, memang pintar aslinya ini. Jadi, itu soalnya tuh. Itu soalnya. Jadi ada dorongan dari dalam gitu loh. Dorongan dari jiwa untuk merusak. Dan dia butuh kerusakan yang lebih dalam lagi untuk senang-senang gitu. Ya kan? Ini harus dihentikan. Termasuk kerusakan yang lebih dalam itu tidak tumbuh secara finansial. Wah, itu udah pasti banyak guilty feeling-nya. Pasti banyak kesedihannya. Pasti itu. Pasti. Tidak tumbuh secara finansial. Itu bagian dari Anania. Kenapa kamu miskin? Miskin itu jalannya para wali. Mana ada? Juhud. Juhudnya itu miskin. Gitu. Padahal juhud itu, ini ya, saya ada di buku, ada di kitab tuh, juhud itu meninggalkan banyak yang halal, meninggalkan yang haram meskipun sedikit. Itu juhud, ada di kitab begitu gitu ya. Meninggalkan yang haram, meninggalkan ya. Maksudnya itu mewariskan halal yang banyak, meninggalkan yang haram meski sedikit. Ada definisi begitu juhud itu. Keren sekali definisinya. Mewariskan banyak yang halal, meninggalkan yang haram meski sedikit. Mungkin mewariskan kayak biar tidak kacau otak kita ini. Mewariskan ya. Mewariskan yang halal berlebih, meninggalkan yang haram sedikit walaupun sedikit. Ada di kitab begitu ya. Diganti mewariskan aja Mas Fajri biar tidak ini gitu. Mewariskan. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit harus ditinggal. Tapi kalau yang halal mesti diwariskan berlebih.
Wah, itu juhud, jangan miskin. Miskin itu meninggalkan yang haram, itu ya, apa namanya? Itu berpotensi itu kafir, meninggalkan kekafiran. Ya, itu juhud gitu ya. Memang kita butuh definisi-definisi yang revolusioner ini. Ya. Revolusioner. Enak ya spiritual, orang-orang spiritual. Kenapa? Warisannya 2 pulau, emas semua. Ya kan? Jangan nggak ada, warisannya gubuk. Ini pun sudah disita bank. Waduh. Malas berspiritual. Kenapa? Miskin. Ya kan? Itu lama-lama tuh spiritual itu menjadi sampah dalam kebudayaan kalau kita seperti yang diramalkan Karl Marx. Agama itu hanya bius bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi gitu. Jangan sampai tarekat spiritualitas ini hanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang diprediksi oleh Karl Marx. Gitu ya. Jadi karena kita nggak punya modal, nggak bisa beraktivitas sosial, masuk tarekat aja lah. Banyak temannya soalnya di sana. Jangan. Itu hancur tarekat itu. Hancur. Ya. Soalnya apa? Nabi itu kan dia punya konsep. Berdagang kalau modalnya nggak nambah, itu rugi. Itu rugi. Kalau hilang modalnya, itu celaka. Itu konsep Nabi itu. Berdagang saja kalau nggak nambah modal itu udah rugi. Kalau modalnya sampai hilang dia celaka. Berarti itu jiwanya tuh sebenarnya. Ya kan? Saya ngalamin itu. Modal habis, celaka benar saya ini. Ini udah nggak sesuai Nabi. Ini kata Nabi prinsipnya berdagang itu harus nambah modal. Ini bukan lagi nambah, hilang semua modalnya. Ya kan? Hilang sama jaminan-jaminannya malah. Hilang anak, hilang istri kan. Kan repot itu kalau gara-gara bisnis istri dibalikin ke mertua kan. Ada teman saya begitu, saya lihat benar itu. Modalnya hilang pertama. Lalu jaminannya hilang. Lalu kemudian tuh saya lihat loh, rumahnya disita kan asetnya. Lalu istri dipulangin ke mertua. Loh ini celaka banget ini. Dan dia nggak sadar-sadar, transendensi. Enggak, Bang, ini hanya siklus ekonomi. La ilaha illallah. Siklus ekonomi. Sampai sekarang itu belum bangkit-bangkit. Bukan istri hilang, Bang, tapi hilang calon istri. Mau nambah lagi nih Pak Kahrali. Mau nambah lagi nih Pak Kapolsek nih. Jadi itu apa ya? Makanya bisnis dan kesehatan itu bidang yang paling cair untuk menggambarkan nature kesadaran. Jadi kalau sudah proses bisnis itu, saya tandain tuh saya tuh. Saya tandain. Ini terus gitu ya. Makanya waktu itu pas power force itu kacau, kan kacau power force itu dulu. Saya jarah aja, ini berarti jiwa saya ini masih menggenggam kepalsuan ini. Nyatanya dalam bisnis dia kacau gitu. Masih ingin menderita gitu. Setiap hari aku jarah. Kalau nggak ke Jogja, ke Sunan Kalijaga, itu aja. Setiap hari. Setiap hari jarah. Mungkin selama 3 bulan. Wah, ini bahaya ini. Saya stop dulu pokoknya tiap hari saya lama 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu baru terkoreksi gitu ya, terkoreksi. Pas saya udah 3 bulan ziarah baru saya ketemu Mbah Ahmad bahas pride. Waduh, ini emang yang ini pas saya ke Mbah Ahmad
pas lagi bahas pride, berarti ada pride aku dalam bisnis ini gitu. Ya wes. Setelah itu baru ya naik dikit lah. Jadi hati-hati itu, hati-hati. Bukan persoalan orang kan kalau bisnis itu fokus ke persoalan tata kelola administrasi, manajemen. Ya iya tentu saja itu. Tapi tata kelola apa ya? Tata kelola cahaya itu, cahaya atau kegelapan itu yang harus dipokokkan gitu. Orang kemudian dalam bisnis itu kan kadang-kadang ngawur. Ngawurnya itu untuk tata kelola manajemen administrasi dia mau bayar mahal. Datangin konsultan. Padahal itu tata kelola administrasi. Itu ya oke lah ya. Tapi untuk yang dikelola administrasi itu apa sih? Itu kan dampak jiwa kita. Ya kan, cahaya jiwa kita lah. Kalau jiwanya nggak bercahaya, apa yang mau ditata kelola administrasi? Akhirnya kan kayak teman saya itu gitu. Teman saya itu dia punya sekolah dulu. Punya sekolah. Habis sekolahnya itu berapa? 48. Tawarin ini Bu bukan soal tata kelola administrasi ini. Itu kan efek dari jiwa dikelola, dimasukin ke pembukuan. Itu efeknya gitu. Dulu ibu teman saya itu, ibu-ibu. Bukan ibu saya gitu. Teman saya. Ini tata kelola jiwa kita sendiri, cahaya atau gelap gitu loh. Enggak lah, ini hanya perbaiki manajemen. Kalau diperbaiki manajemen itu banyak hasilnya, tapi sedikit rasanya itu tidak teratur gitu, ya kan? Ini betul udah nggak ada hasilnya gitu. Nambah lagi utang, gadai lagi, habis sampai sekarang kan belum pulih-pulih. Sekarang malah wacananya itu berganti dari bisnis menjadi membahas hari kiamat. Nah, depresi ini udah. Senang kajian-kajian hari kiamat. Dia senang kemudian kajian hari kiamat. Ya, kan ada grupnya itu. Ada grupnya pengajian yang membahas fokus hari kiamat. Ya Allah. Mencekam gitu. Nah ini nih yang jadi kalau lihat Putin sama siapa itu? Sama Ukraina perang, ini yang diramalkan Nabi ini. Jadi Nabi dikira peramal. Ya, ayat-ayat kiamat itu perang dunia ketiga ini dibahas sebagai tanda kan kiamat. Wah, ini udah ini. Jadi Tuhan itu penghukum sudah ini. Tuhan itu penghukum, Tuhan itu penghancur gitu ya. Kelamaan menderita sampai nama Tuhan pun tuh buruk pada akhirnya. Yang digambarkan ketakutan, seolah-olah Tuhan itu tidak punya kasih sayang. Seolah-olah Tuhan itu hanya pengampun, bukan maha pengampun. Tuhan itu maha pengampun. Nggak ada lagi kajian tentang maha pengampun. Asmaul Husna, pokoknya itu Tuhan itu akan menyiksa orang-orang kafir yang menggunakan sistem riba, tunggu disetrika nanti jari-jarinya. Itu udah akhirnya rusak nama Tuhan. Rusak. Karena yang tergambar itu hanya setrika, ya kan? Yang listriknya unlimited. Panasnya juga unlimited. Nah, ini namanya ambang stimulus yang lebih tinggi gitu. Ambang stimulus yang lebih tinggi. Dan ini apa ya? Ini kan namanya kebijaksanaan wisdom gitu. Jadi kalau jangan hanya fokus kalau soal tata kelola administrasi, beli laptop, beli macam-macam, kursinya luar biasa. Tapi tata kelola cahaya jiwa 5,5 juta mikir mahal ya. Loh, aneh. Aneh gitu. Ada yang tidak seimbang dalam pemikirannya. Tata kelola pemikirannya itu konslet. Ya kan? Konslet ya. Ini apa ya? Penyakit di masyarakat kita, terutama ya para pebisnis juga kena itu. Untuk investasi
inventaris kantor, ya tuh. Miliar wong kantornya ruko. Tapi kan sebenarnya itu buat nampung apa? Itu buat nampung kreativitas jiwa kita lah. Kalau jiwanya nggak kreatif, apa yang mau ditampung? Ya kan? Apa yang mau ditampung? Bikin gedung mahal-mahal gitu ya. Itu kan buat menampung etalase untuk memperagakan hasil jiwa kan. Kan mestinya begitu tuh kalau berpikir secara spiritual. Makanya untuk hal yang bersifat menumbuhkan jiwa, mestinya investasinya lebih mahal daripada inventarisir tata kelola administrasinya gitu. Seperti itu. Ya berharap Putin menekan tombol nuklir. Innalillahi. Wong kita zikir la ilaha illallah tiap hari ya Putin ya kena vibrasinya lah. Ya kan. Berharap Putin menekan tombol nuklir. Nah, Tuhan mengajab orang lain, padahal aslinya Tuhan kejam dan terus-menerus mengajab diriku. Ya, seperti itulah ya. Jadi itu poinnya pagi ini ya, udah jam 9 aja ini ya. Sampai sini dulu lah. Sampai sini dulu ya. Seru ini buku Breaking the Habit ini, seru. Saya aja berulang-ulang bacanya, ini seru banget, ini banyak ayat-ayat yang diterangkan ini ya. Terutama ayat-ayat tentang ajab. Ini kan ajab sebenarnya. Soalnya diperingati nggak mempan gitu. Akhirnya terkunci dalam siklus penderitaan. Nah itulah ajab yang kekal. Ajab yang kekal. Ini kan kalau sudah apa namanya itu sistem kimiawi apa ya rasa bersalah itu sudah menjadi kimiawi kan kekal sudah itu siklusnya dari kesadaran, pemikiran, emosi, kimiawi, sel itu kan sudah kekal dia. Nggak ada celah lagi untuk keluar dari sistem itu karena seluruh sistem memainkan sistem itu gitu kan, memainkan nature itu kan udah kekal loh. Jadi ini gambaran hari kiamat ini, buku Breaking the Habit ini. Siklus hari kiamat gitu ya. Siklus hari kiamat. Oke lah itu dulu ya. Semoga berkeringat kita. Astagfirullahaladzim ya. Ternyata jiwaku ini terus-menerus terjebak dalam pola sebab dan akibat. Tidak mau lagi, tidak punya harapan lagi dia. Biar jiwanya itu menyebabkan dampak. Aku udah tua bang. Iya. Itu KTP jiwa, nggak ada umur KTP-nya gitu. Oke ya, Mas Camim nanti besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen memiliki buku Breaking the Habit of Being Yourself, bisa segera japri ya. Atau teman-teman yang pengen mengulang kuliah pada pagi ini bisa lihat di channel YouTube Evolusi Jiwa. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.